Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 231095/2007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan beberapa soal yaitu dari D2.1 sampai D2.7. Soal pertama yaitu D2.1. Sebuah muatan dengan QA sebesar min 20 mikrokolom yang berlokasikan pada titik A dengan koordinat kartesiannya yaitu min 6,4,7 dan muatan QB dengan nilainya yaitu 50 mikrokolom yang berlokasikan pada titik B dengan koordinat kartesiannya yaitu 5,8, min 2 pada ruang kosong atau ruang bebas. Jika jarak yang diberikan itu berupa meter, pertanyaannya itu carilah vektor posisi dari A ke B atau RAB. Lalu pertanyaan yang B adalah menentukan jarak antara A dan B atau panjang dari vektor RAB. Pertanyaan C menentukan gaya yang bekerja pada QA oleh QB menggunakan konstanta permitivitas epsilon 0 sama dengan 10 pangkat min 9 dibagi 36 V farad per meter. Lalu untuk pertanyaan D adalah jika epsilon 0 itu 8,854 dikali 10 pangkat min 12 farad per meter. Baik, penjelasannya itu A. Vektor posisi dari RAB yaitu dengan meselisihkan dari titik B dengan titik A, yaitu 5 kurang min 6 AX ditambah 8 dikurang 4 AY ditambah min 2 dikurang 7 AZ. Jadi vektor posisi dari RAB adalah 11 AX ditambah 4 AY dikurang 9 AZ. Lalu untuk penjelasan yang B adalah panjang vektor RAB dengan rumusnya itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat atau sama dengan akar dari 11 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 9 dikuadratkan sama dengan 14,76 meter. Lalu untuk yang C adalah rumus dari F adalah min Q1 dikali Q2 dibagi 4pi epsilon 0 dikali panjang vektor dari RAB itu dikuadratkan dikali dengan vektor satuan dari RAB. Untuk vektor satuannya ini yaitu merupakan posisi vektor dari RAB dibagi dengan panjang vektor RAB. Jadi gaya yang bekerja pada F1 sama dengan min dikali dengan min 20 dikali 10 pangkat min 6 dikali 50 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4pi dikali 10 pangkat min 9 dibagi 36pi dikali 14,76 dikuadratkan dikali dengan vektor satuan RAB atau dikali dengan 11 AX ditambah 4 AY dikurang 4 AZ dibagi dengan 14,76 sama dengan 30,79 AX ditambah 11,19 AY dikurang 25,19 AZ mili Newton. Lalu untuk penjelasan yang D adalah gaya pada F1-nya yaitu dengan rumusnya min dikali min 20 dikali 10 pangkat min 6 dikali dengan 50 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4pi dikali dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 12 farad per meter dikali dengan 14,76 dikuadratkan dikali dengan 11 AX ditambah 4 AY dikurang 9 AZ dibagi dengan 14,76 sama dengan 30,75 AX ditambah 11,18 AY dikurang 25,1 AZ mili Newton. Sekian penjelasan dari D2.1. Selanjutnya soal kedua yaitu D2.2. Diberikan dua muatan. Muatan pertama yaitu Q1 dengan nilainya min 0,3 mikrokolom berlokasikan di titik A dengan koordinat kartesiannya yaitu 25, min 30,15 cm dan muatan kedua dengan nilainya sebesar 0,5 mikrokolom di titik B dengan koordinat kartesiannya yaitu min 10,8,12 cm. Pertanyaannya itu carilah medan di titik asal atau origin yaitu
dengan koordinat kartesiannya itu 0,0,0. Lalu pertanyaan kedua yaitu mencari medan listrik E di titik P dengan koordinat kartesiannya yaitu 15,20,50 cm. Baik, penyelesaiannya yaitu A. Mencari posisi vektor dari RAO, yaitu dengan menselisihkan dari titik O dengan titik A, yaitu 0 dikurang 25AX ditambah 0 dikurang min 30AY ditambah 0 kurang 15AZ cm, sama dengan min 25AX ditambah 30AY dikurang 5AZ cm. Jika diubah ke meter, maka vektor RAO min 0,25AX ditambah 0,3AY dikurang 0,15AZ meter. Lalu untuk panjang vektor dari RAO adalah akar dari min 0,25 dikuadratkan ditambah 0,3 dikuadratkan ditambah min 0,15 dikuadratkan sama dengan 0,4183 meter. Maka medan di titik A adalah kita dapat menggunakan rumusnya itu QA dibagi 4pi dikali epsilon 0 dikali panjang vektor dari RAO dikuadratkan dikali dengan vektor satuan dari AO. Maka hasilnya itu min 0,3 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4pi dikali epsilon 0 dikali 0,4183 dipangkatkan 3 dikali dengan min 0,25AX ditambah 0,3AY dikurang 0,15AZ volt per meter. Jadi medan di titik A adalah 9,21AX dikurang 11,05AY ditambah 5,53AZ kilovolt per meter. Pertanyaan yang kedua yaitu masih di pertanyaan pertama itu muatan B menuju titik asal, maka RBO sama dengan 0 dikurang min 10 AX ditambah 0, dikurang 8 AY ditambah 0 dikurang 12 AZ cm sama dengan 0,1 AX dikurang 0,08 AY dikurang 0,12 AZ meter. Panjang vektor dari RBO adalah 0,1 akar dari 0,1 dikuadratkan ditambah min 0,08 dikuadratkan ditambah min 0,12 dikuadratkan sama dengan 0,1755 meter. Maka medan dari titik B adalah kita dapat menggunakan rumus yaitu QB muatan B dibagi dengan 4pi dikali epsilon 0 dikali dengan panjang vektor dari RBO dipangkatkan 3 dikali dengan vektor posisi dari RBO sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4pi dikali epsilon 0 dikali 0,1755 dipangkatkan 3 dikali 0,1 AX dikurang 0,08 AY dikurang 0,12 AZ. Jadi medan di titik B adalah 83,13 AX dikurang 0,6651 AY dikurang 99,76 AZ kilovolt per meter. Maka medan totalnya itu dengan menjumlahkan dari EA dengan EB. Jadi medannya adalah 92,3 AX dikurang 77,6 AY dikurang 94,2 AZ kilovolt per meter. Pertanyaan kedua itu mencari medan di titik P dengan koordinat kartesian 15,20,50 cm. Pertama, cari dulu posisi vektor dari RAP, yaitu sama dengan 15 dikurang 25 AX ditambah 20 dikurang min 30 AY ditambah 50 dikurang 15 AZ cm sama dengan min 0,1 AX ditambah 0,5 AY ditambah 0,35 AZ meter. Panjang vektor dari RAP adalah akar dari min 0,1 dikuadratkan ditambah 0,5 dikuadratkan ditambah 0,35 dikuadratkan. Maka panjang vektor dari RAP sama dengan 0,6185 meter. Maka untuk mencari dari vektor dari EA adalah sama dengan 1,14 AX dikurang 5,7 AY dikurang 3,99 AZ kilovolt per meter. Untuk pada titik B
Untuk pada muatan B, pertama cari dulu vektor posisi dari RBP, maka sama dengan 15 dikurang min 10 AX ditambah 20 kurang 8 AY ditambah 50 dikurang 12 AZ cm sama dengan 0,25 AX ditambah 0,12 AY ditambah 0,38 AZ meter. Panjang vektor dari RBP adalah 0,704 meter. Maka untuk medan dari EB adalah 10,79 AX ditambah 5,18 AY ditambah 0,41 AZ kV per meter. Jadi total total atau medan totalnya adalah menjumlahkan dari EA ditambah EB sama dengan 11,9 AX dikurang 0,52 AY dikurang 12,4 AZ kV per meter. Sekian penjelasan dari D2.2. Selanjutnya soal ketiga yaitu D2.3. Pertanyaannya yaitu tentukan hasil dari A sigma dari M sama dengan 0 sampai 5 dari 1 ditambah min 1 pangkat M dibagi M kuadrat ditambah 1. Lalu pertanyaan kedua yaitu sigma dari M sama dengan 1 sampai 4 dari 0,1 M pangkat M ditambah 1 dibagi M ditambah M kuadrat dipangkatkan 1,5. Baik, jawabannya itu A. Substitusikan nilai M dari 0 hingga 5 ke dalam rumus lalu jumlahkan. Jadi masukkan untuk M sama dengan 0 pada pangkatnya itu diubah jadi 0 dan hasilnya didapatkan M sama dengan 0 hasilnya jadi 2. Lalu untuk M sama dengan 1 hasilnya menjadi 0 dan M sama dengan 2 sama dengan 0,4, M sama dengan 3 sama dengan 0, M sama dengan 4 hasilnya 0,118, M sama dengan 5 hasilnya 0. Jika dijumlahkan 2 ditambah 0 ditambah 0,4 ditambah 0 ditambah 0,118 ditambah 0 sama dengan 2,52. Lalu untuk penyelesaian B, substitusikan nilai M dari 1 hingga 4 ke dalam rumus lalu jumlahkan. Untuk M sama dengan 1, substitusikan M pada 0,1 dipangkatkan M dan M pada 4 ditambah M kuadrat. Jadi pada M sama dengan 1 hasilnya nantinya 0,0983 dan M sama dengan 2 hasilnya nanti 0,0446 dan pada M sama dengan 3 hasilnya 0,0213 dan pada M sama dengan 4 hasilnya nanti 0,0111. Jika dijumlahkan atau disigmakan dari 0,1 pangkat M ditambah 1 dibagi M ditambah M kuadrat pangkatkan 1,5, sigma hasilnya itu 0,0983 ditambah 0,0446 ditambah 0,0213 ditambah 0,0111 menjadi 0,1948. Sekian penjelasan dari D2.3. Selanjutnya soal keempat yaitu D2.4. Pertanyaannya yaitu hitunglah total muatan yang terkandung pada volume. Untuk yang A itu diberikan 0,1 kecil sama pada mutlak X, mutlak Y, mutlak Z kecil sama 0,2 di mana PV sama dengan 1 dibagi X pangkat 3 Y pangkat 3 2 pangkat 3. Lalu untuk pertanyaan B, kalkulasikan untuk 0, kecil sama dari rho kecil sama 0,1 di mana 0 kecil sama dari V dan kecil sama dari N di mana 2 kecil sama dari Z kecil sama dari 4 di mana PV sama dengan rho V sama dengan rho kuadrat ditambah dikali Z kuadrat dikali sin 0,6 Pi. Baik, untuk penjelasannya itu A. Rumus dari muatan sama dengan integral dari volume rho V dikali dV, dimana nantinya itu sama dengan X pangkat min 2 dibagi min 2 dengan batas atasnya 0,2 dan batas bawahnya 0,1
dikalikan dengan Y pangkat min 2 dibagi min 2 dengan batas atasnya 0,2 dan batas bawahnya 0,1, dan Z pangkat min 2 dibagi min 2 dengan batas atasnya itu 0,2 dan batas bawahnya itu 0,1. Hasilnya dari muatannya itu sama dengan 112,5 kolom. Lalu untuk penyelesaian B, muatannya sama dengan integral di mana batas atasnya itu 0,1 dan batas bawahnya itu 0 dikalikan dengan integral dengan batas atasnya itu X dan batas bawahnya itu 0 dan dikalikan dengan integral dengan batas atasnya 4 dan batas bawahnya itu 2 dikalikan dengan rho kuadrat dikali Z kuadrat dikali sin 0,6 pi dikali dengan rho dP dikali dP dikali dZ, dimana hasilnya itu nanti sama dengan 1,77. Untuk penyelesaian yang C, rumus muatannya itu sama dengan integral dari 2pi dikali sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah dikalikan dengan integral dari n sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah dikalikan dengan integral dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya itu 2 dikalikan dengan E pangkat min 2 R dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan R kuadrat sin theta d theta dan dP dikali dr. Batas integral didapatkan dengan menganggap semesta berbentuk bola sempurna, di mana hasil dari integral untuk mencari Q ini sama dengan 6,28 kolom. Sekian penjelasan dari D2.4. Selanjutnya soal kelima, yaitu D2.5. Diberikan muatan garis tak hingga dengan kerapatan muatan lambda sama dengan 5 nikokolom per meter yang terletak sepanjang sumbu X dan Y. Kita akan mencari medan listrik E di 2 titik, yaitu titik PA dengan koordinat kartesiannya yaitu 0,04 dan titik PB dengan koordinat kartesiannya yaitu 0,3,4. Baik, penyelesaiannya yaitu A. Medan listrik di titik PA dengan koordinat kartesian 0,04. Untuk mencari medan listrik akibat muatan pada sumbu X, titik PA berada pada jarak 4 meter dari sumbu X, maka medan listrik yang dihasilkan oleh muatan garis pada sumbu X di titik PA mengarah sepanjang sumbu Z. Maka rumus untuk menghitung medan listrik pada sumbu X dihitung sebagai EX sama dengan lambda per 2pi dikali epsilon dikali epsilon 0 dikali R. Lalu kita substitusikan nilai yang telah diketahui menjadi EX sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 9 per 2pi dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 4. Dan hasil EX-nya yaitu 22,47 volt per meter. Medan listrik ini akan mengarah ke AZ, jadi EX sama dengan 22,47 AZ volt per meter. Lalu untuk menghitung medan listrik akibat muatan pada sumbu Y, jarak dari titik PA ke sumbu Y kan juga 4 meter, maka medan listrik akibat muatan pada sumbu Y juga memiliki besar yang sama dan mengarah ke sumbu Z. Maka EY sama dengan EX dan EY sama dengan 22,47 volt per meter. Medan listrik ini juga mengarah ke arah AZ, jadi EY sama dengan 22,47 AZ volt per meter. Lalu untuk menghitung total medan listrik di titik PA, kita dapat menggunakan rumusnya itu dengan penjumlahan dari X dan EY, di mana untuk mencari EZ atau E total sama dengan EX ditambah EY sama dengan 22,47 ditambah 22,47 sama dengan 44,94 volt per meter. Jika dibulatkan hasilnya adalah E total atau EZ sama dengan 45 AZ volt per meter. Lalu untuk penyelesaian yang bagian B, menghitung medan listrik di titik PB dengan koordinat kartesian 0,3,4. Menghitung medan listrik akibat muatan pada sumbu X, di mana jarak dari titik PB ke sumbu X adalah 4 meter, maka medan listrik akibat muatan pada sumbu X mengarah kepada sumbu Z. Jadi EX sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9 per 2pi dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 4. Maka EX sama dengan 22,47 volt per meter. Dan medan listrik ini mengarah ke AZ. Untuk menghitung medan listrik akibat muatan di sumbu Y,
untuk muatan pada sumbu Y, jarak dari titik PB ke sumbu Y adalah 3 meter. Medan listrik akibat muatan pada sumbu Y memiliki dua komponen, satu di arah Y dan satu di arah Z. Maka besar medan listrik akibat muatan pada sumbu Y adalah EY sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 2pi dikali epsilon 0 dikali 5 kuadrat dikali dengan 3AY. Maka didapatkanlah hasilnya yaitu 3,595 dikali 3AY sama dengan 10,7885 atau jika dibulatkan sama dengan 10,8 AY. Lalu untuk menghitung medan di titik Y yang mengarah pada sumbu Z yaitu 5 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 2pi dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 5 dikuadratkan dikali 4 AZ sama dengan 3,595 dikali 4 AZ sama dengan 14,38 AZ. Untuk menghitung medan EZ yaitu dengan menjumlahkan dari EX dan ditambah EYZ sama dengan 22,47 ditambah 14,38 AZ sama dengan 36,85 AZ. Jika dibulatkan sama dengan 36,9 AZ. Jadi untuk menghitung medan di titik PB karena medan itu ada pada muatan di sumbu Y dan sumbu Z, maka medannya itu bernilai pada AY dan AZ, yaitu E sama dengan 10,8 AY ditambah 36,9 AZ volt per meter. Sekian penjelasan dari D2.5. Selanjutnya soal ke-6 yaitu D2.6. Diberikan 3 buah garis tak hingga pada muatan yang berlokasikan pada ruang bebas yang diikuti dengan 3 mikrokolom dibagi dengan meter kuadrat pada Z sama dengan min 4, lalu 6 nikokolom dibagi M kuadrat pada Z sama dengan 1 dan min 8 nikokolom dibagi M kuadrat pada Z sama dengan 4. Pertanyaannya itu tentukan E atau medan magnet pada titik PA dengan koordinat kartesiannya itu 2,5, min 5 dan pertanyaan B yaitu PB dengan koordinat kartesiannya itu 4,2, min 3 dan pertanyaan C itu PC dengan koordinat kartesiannya itu min 1, min 5,2. Lalu pertanyaan D PD dengan koordinat kartesiannya itu min 2, 4,5. Baik, penjelasannya itu untuk mencari PA kita bisa menggunakan rumus pada medan yaitu E sama dengan EZ sama dengan min 4 ditambah E topi Z sama dengan 1. Lalu untuk E topi Z sama dengan min 4 sama dengan min 3 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi 2 dikali dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu untuk E topi Z sama dengan min 1 maka sama dengan min 6 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu untuk E topi Z sama dengan 4 sama dengan min dikali min 8 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi dengan 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Jadi untuk hasil dari E nya ini merupakan penjumlahan pada E topi Z dari semua yang ada pada di titik tersebut, sehingga hasil dari medan totalnya itu sama dengan min 56,5 atau PZ volt per meter. Lalu untuk penyelesaian B yaitu PB, kita cari dulu medan dengan E topi Z sama dengan min 4, yaitu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi dengan 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu untuk E topi Z sama dengan 1, hasilnya itu sama dengan min 6 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi dengan 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu untuk E topi Z sama dengan 4 sama dengan hasilnya 8 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ
dibagi dengan 2 dikali 8,85 10 dikali 10 pangkat min 12. Maka hasil dari E totalnya itu sama dengan 282,4 atau PZ volt per meter. Lalu untuk penyelesaian C yaitu kita cari medan dengan pada E atau PZ sama dengan min 4. Maka hasilnya itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi dengan 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu untuk E atau PZ sama dengan 1, maka hasilnya itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu untuk E atau PZ sama dengan 4, sama dengan hasilnya 17 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi dengan 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Maka hasil dari E totalnya itu sama dengan 960 di 966,45 atau PZ volt per meter. Lalu untuk penyelesaian D yaitu kita cari E atau PZ sama dengan min 4, dimana hasilnya itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu untuk E atau PZ sama dengan 1, sama dengan hasilnya 6 dikali 10 pangkat min 9 atau PZ dibagi 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Lalu untuk E atau PZ sama dengan 4, yaitu sama dengan hasilnya min 8 dikali dengan 10 min 9 atau PZ dibagi 2 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Maka hasil dari E totalnya itu merupakan penjumlahan dari E atau PZ pada min 4 dengan 1 dan 4. Jadi E atau P totalnya itu sama dengan 56,54 atau PZ volt per meter. Sekian penjelasan dari D2.6. Selanjutnya soal ketujuh yaitu D2.7. Carilah persamaan dari persamaan streamline atau garis alir yang melewati titik P dengan koordinat kartesiannya yaitu 1,4, min 2 pada medan listrik E. Pertanyaan itu jika diberikan medan listrik dengan E sama dengan min 8x per Y dikali dengan A atau Px ditambah 4x kuadrat per Y kuadrat dikali A atau Py. Maka untuk menyelesaikannya ini kita gunakan rumus turunan, dimana nantinya itu sama dengan dy per dx sama dengan 4x kuadrat per Y kuadrat dibagi min 8x per Y. Nantinya hasilnya itu Y sama dengan min x kuadrat dibagi Z ditambah C atau konstanta. Untuk medan yang melewati titik P pada koordinat kartesian 1,4,2 kita substitusikan X, Y, dan Z tersebut ke dalam persamaan dari turunan sebelumnya. Maka hasilnya itu sama dengan 16 sama dengan min 1 per 2 ditambah C. Lalu C hasilnya sama dengan C sama dengan 33 per 2. Lalu setelah dapat nilai C dengan 33 per 2, kita masuk substitusikan C ke dalam persamaan Y kuadrat sama dengan min X kuadrat per 2 ditambah C. Jadi hasilnya itu sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat dibagi 2 sama dengan 33 per 2. Maka untuk menghilangkan penyebutnya kita sama-samakan kali 2 pada persamaan tersebut. Maka hasilnya itu nantinya sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 33. Lalu untuk penyelesaian B-nya itu kita gunakan rumus turunan juga, di mana dy per dx sama dengan EY per x, di mana hasilnya itu nanti sama dengan Y kuadrat per 2 sama dengan 1 per 5 dikali dengan lalu selanjutnya penyelesaian B, yaitu kita menggunakan rumus turunan dy per dx sama dengan EY per x, atau dy per dx sama dengan x per y dikali 5x ditambah 1. Maka setelah kita masukkan dan substitusikan, maka didapatlah hasilnya itu nantinya y kuadrat dibagi 2 sama dengan 1 per 5 dikali dengan
X ditambah 0,2 dikurang 0,2 ln dikali dengan mutlak X tambah 0,2 lalu ditambah dengan C. Untuk medan yang melalui titik 1,4, -2, maka nilai C itu nanti didapatkan sama dengan 8 dikurang 1,2 per 5 ditambah ln mutlak 1,2 dibagi 25. Maka nilai C itu sama dengan 7,76. Maka untuk persamaan akhirnya itu sama dengan Y per 2 dibagi 2 sama dengan 1/5X ditambah 0,2 per 5 dikurang 0,2 ln mutlak dari X ditambah 0,2 dibagi 5 ditambah 7,76. Maka Y kuadrat sama dengan 15,6 ditambah 0,4X dikurang 0,08 ln mutlak dari X ditambah 0,2. Sekian penjelasan dari D2.7.